Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Patau Kahpi dari kelas 1B dengan NIM 20251510-201. Pada video kali ini saya akan menyampaikan analisis dan testimoni terkait kasus bullying yang saya observasi dari sebuah berita. Diduga menjadi korban bullying di sekolahnya, seorang murid SD di Pekanbaru meninggal dunia. Pihak keluarga menempuh jalur hukum dengan melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian. Suasana berduka masih menyelimuti kediaman Deswita, orang tua Muhammad Abdul Rohid, siswa kelas 6 SDN 108 Pekanbaru. Deswita hanya bisa bersedih dan memegang foto sang buah hatinya yang telah meninggal dunia. Muhammad Abdul Rohid meninggal dunia diduga menjadi korban bullying di sekolahnya. Korban saat itu diduga sering dipukul dan ditendang kepalanya oleh teman sekelasnya berinisial FT. Akibat kejadian itu, korban mengalami lumpuh dan sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Namun setelah pulang ke rumahnya, korban menghembuskan nafas terakhir pada minggu dini hari yang lalu. Rohid dikenal keluarganya berperilaku baik, ceria, dan rajin sholat di masjid. Kuasa hukum keluarga korban menjelaskan pembulian terhadap Rohid terjadi 2 kali, yaitu di bulan Oktober dan bulan November 2025 dengan cara dadanya dipukuli dan kepalanya ditendang. Pihak keluarga juga sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke Polresta Pekanbaru. Di sini saya akan membahas deskripsi masalah, analisis penyebab, serta solusi berdasarkan teori psikologi pendidikan dari teori Erik Erikson. Dari kronologi kasus berita tersebut, korban berinisial MAR dilaporkan meninggal dunia setelah diduga dibully oleh teman sekelasnya. Sebelum meninggal, korban sempat menceritakan kepada ibunya bahwa ia ditendang di kepala oleh teman sekolahnya saat belajar kelompok. Akibatnya, korban diduga mengalami lumpuh otak hingga meninggal dunia, dan pihak keluarga telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani kasus ini. Menurut Erik Erikson, pada anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu mereka ingin diakui, tapi sayangnya sebagian anak mencari pengakuan dengan cara yang salah, yaitu merendahkan temannya. Dari kasus ini menimbulkan dampak sosial, yaitu yang pertama, lingkaran kekerasan. Bullying yang tidak dicegah bisa menular. Anak lain meniru perilaku agresif dan dapat menciptakan budaya kekerasan di sekolah. Dan yang kedua, dampak sosialnya dari kasus kematian akibat bullying menimbulkan rasa takut, keresahan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sebagai tempat yang aman. Solusi menurut teori Erik Erikson, yang pertama, jadikan lingkungan sekolah yang aman. Sekolah harus membangun budaya anti-bullying dengan aturan yang jelas, sanksi yang tegas, dan program pencegahan. Yang kedua, dukungan sosial dan emosional, yaitu orang tua dan guru harus memberikan dukungan emosional agar anak merasa diterima dan dihargai, serta ada program konseling sekolah yang bisa membantu anak korban bullying memulihkan rasa aman dan harga diri. Yang ketiga, pendidikan karakter.
seperti mengajarkan anak tentang empati, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan sejak dini. Ini membantu anak pelaku bullying memahami dampak perbuatannya dan mencegah perilaku berulang. Demikian penjelasan dari saya terkait kasus bullying dari berita tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.